keluarga adalah tempat di mana kehendak Allah dinyatakan. Dan Yesus sudah mendefinisikan keluarga itu. Keluarga yang dia maksudkan adalah keluarga yang melakukan kehendak Allah. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Markus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku." Saudaraku, Markus menunjukkan pemandangan yang luar biasa yang mengajari kita bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mendirikan kerajaannya dengan sebuah bangsa dan umat yang baru, tapi dia juga membentuk keluarga baru. Ya, sebuah keluarga yang ditandai dengan ketaatan radikal pada kehendak Tuhan yang diwahyukan, yaitu suatu keluarga yang lebih dekat daripada saudara kandung. Itulah keluarga di dalam Tuhan. Saudara, di dalam pembacaan kita tadi, Tuhan Yesus mendefinisikan kembali keluarga yang memprioritaskan hubungan pada ketaatan pada kehendak Allah. Nah, kelihatan sekali saudara-saudara bahwa keluarga Yesus datang untuk menemui Yesus dengan agenda mereka. Mereka tidak mengikuti agenda Tuhan yang sedang bekerja. Yesus sedang melakukan apa yang menjadi agenda Bapaknya. Sedangkan saudara-saudaranya dan keluarganya datang dengan agenda mereka sendiri. Nah, di sini terjadilah tabrakan utama di dalam soal apakah keluarga kandung atau bukan kandung, mana yang lebih penting. Jelas secara masyarakat, secara sosial, saudara kandung lebih penting. Tapi dalam kerajaan Allah ada prioritas yang lebih penting daripada cuman sekedar keluarga kandung atau keluarga dekat. Sebab yang terpenting adalah apakah kehendak Allah terlaksana di situ. Itu yang coba Tuhan Yesus katakan kepada kita. Sebab semua manusia telah jatuh dalam dosa. Dan itu masuk merusak sampai kepada hubungan keluarga. Bukankah kita melihat bahwa dalam keluarga, karena harta orang bisa saling bunuh, karena harta orang bisa saling benci, karena harta orang bisa saling terpisah dan tercerai-berai, Yesus sedang memberikan bahwa dalam kerajaan Allah, dalam keluarga Tuhan ini, dalam keluarga Allah ini, ada sebuah prioritas yang utama, dan itu semua yang mengikat yang lain, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhannya, dan kemudian kehendaknya terlaksana dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus juga merespon pada pernyataan orang banyak tentang ibu dan saudara-saudaranya yang ingin bertemu dengan Yesus. Mereka memberikan pertanyaan, "Siapa ibuku dan siapa saudaraku?" Kemudian Tuhan Yesus menunjuk pada orang yang mengelilingi dia, yang pasti adalah murid-muridnya yang telah meninggalkan keluarganya, ayahnya, ibunya, pekerjaannya untuk mengikut Tuhan Yesus. Lalu Yesus katakan, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku." Seperti firman Tuhan di dalam ayat yang ke-35, saudara, yaitu barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yesus tentunya menunjuk pada murid-muridnya. Tentu kita membaca di pasal 1 bagaimana Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayahnya dan bisnis mereka yang berhasil. Bagaimana Petrus dan Andreas meninggalkan pekerjaan mereka, kemudian mengikuti Yesus. Ada banyak yang mengikuti Yesus dan kemudian meninggalkan keluarganya.
Bukan karena keluarga tidak penting, tetapi ada prioritas yang lain yang Tuhan mau kita mengerti. Keluarga adalah tempat di mana kehendak Allah dinyatakan. Dan Yesus sudah mendefinisikan keluarga itu. Keluarga yang dia maksudkan adalah keluarga yang melakukan kehendak Allah. Saya dan istri saya, kami berdua berkomitmen bahwa dalam berkeluarga, kita tidak mengejar keluarga yang bahagia. Tapi kami mengejar keluarga yang melaksanakan dan menyelesaikan kehendak Allah. Itu merupakan passion kami. Mengapa kami berpikir demikian? Karena memang keluarga adalah tempat di mana Tuhan memanifestasikan kehendaknya. Tapi keluarga itu harus menjadikan Tuhan sebagai raja dan penguasa dalam kehidupan ini. Keluarga Yesus, di sini ibunya dan saudara-saudaranya yang lain, itu mereka punya agenda yang lain seperti yang saya katakan tadi. Mereka tidak melihat bahwa ketuhanan Yesus, bahwa dia sedang ada dalam misi utama dalam melakukan kehendak Bapa di sorga untuk seluruh dunia. Dan mereka gagal untuk mengenali pribadi Yesus. Saudaraku, kita adalah keluarga daripada Tuhan Yesus. Entah saudara seorang ayah, seorang ibu, seorang anak muda yang mencintai Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara, kita adalah keluarga bersama-sama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dalam membangun keluarga juga, kita bukan membangun keluarga bahagia, tapi membangun keluarga yang melakukan kehendak Tuhan. Waktu kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan berbahagia bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Have a blessed day. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.